Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuali Asidki dengan NIM 2106085 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan video chapter 4 tentang ADBO Requirement Determination. Requirement Determination dalam SDLC atau Software Development Life Cycle. Tahapan ini merupakan langkah kritis dalam SDLC karena menentukan elemen dasar dari sistem yang akan dibuat. Output dari tahapan perancangan adalah sistem request yang berisi informasi umum tentang sistem yang akan dikembangkan, cakupan proyek, dan rencana kerja. Analisis kemudian mengelola sistem request ini menjadi definisi kebutuhan, model fungsional, model struktural, dan model perilaku yang akan menjadi bagian dari proposal sistem. Proposal tersebut berisi deliverables manajemen proyek seperti analisis kelayakan dan rencana kerja. Proposal ini akan dievaluasi oleh komite dan apabila disetujui akan menjadi dasar untuk tahap perancangan. Garis antara analisis dan perancangan bersifat kabur karena deliverable dari analisis merupakan langkah awal dari perancangan sistem baru. Banyak keputusan terkait perancangan juga diambil pada tahapan analisis. Karena itu, Requirement Determination merupakan tahapan kritis yang mempengaruhi kesuksesan proyek pendekatan Object-Oriented atau memasukkan elemen alternatif dalam pendekatannya. Requirement Determination adalah proses mengubah penjelasan tingkat tinggi tentang kebutuhan bisnis menjadi daftar kebutuhan yang lebih jelas yang dapat digunakan sebagai masukan untuk analisis, membuat model fungsional, model struktural, dan model perilaku. Pengertian requirement. 1. Dalam analisis, requirement dijelaskan dari perspektif bisnis, fokus pada apa yang dilakukan oleh sistem dan berfokus pada kebutuhan pengguna, sering disebut sebagai business requirement. 2. Selama tahap desain, business requirement menjadi lebih teknis, menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan dilihat dari perspektif pembuatan sistem developer. Perlu diingat bahwa batasan antara analis dan desain bersifat kabur. Requirement adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem dan dapat berubah. Functional requirement berkaitan dengan proses yang harus dilakukan oleh sistem untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Non-functional requirement menyentuh sifat perilaku yang harus dimiliki oleh sistem seperti kinerja dan kegunaan. Non-functional requirement juga meliputi berbagai karakteristik sistem seperti operasional kerja, keamanan, budaya, dan politik. Untuk menentukan kebutuhan diperlukan pemahaman baik dalam bidang bisnis maupun IT. Ini bisa dibandingkan dengan membangun sebuah bangunan. Sebagai pemilik rumah, kita tahu apa yang diinginkan dari rumah kita, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk merancangnya secara detail. Begitu pula dengan ahli bangunan atau arsitek. Meskipun mereka memiliki keterampilan teknis untuk merancangnya tanpa berkomunikasi dengan pengguna akhir, mereka tidak akan dapat menentukan bentuk bangunan dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah menggabungkan keahlian dari ahli bisnis dan IT untuk melakukan analisis sistem bersama-sama. Terkadang, pengguna mungkin tidak tahu secara persis apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, analisis dapat membantu dengan menggunakan teknis alat dan pengetahuan mereka. Untuk membuat requirement definition, perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Harus selalu diperbaharui secara teratur karena akan menjadi referensi kunci dan pemahaman tentang sistem yang akan dibuat. Kemudian harus bersifat interaktif dan berkelanjutan. Maksudnya yaitu dengan mengumpulkan informasi menggunakan teknik seperti wawancara, analisis dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis untuk sistem yang akan dikembangkan. Lalu menambahkan kebutuhan ini ke dalam laporan requirement definition yang akan digunakan untuk menetapkan tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam proses pembuatan requirement definition, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Tim proyek harus mengidentifikasi jenis-jenis requirement fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibuat. Kedua, penentuan requirement ini menjadi bagian utama dari dokumen yang akan dibuat. Ketiga, kemudian analisis akan menggunakan berbagai teknik seperti wawancara dan observasi untuk mengumpulkan informasi. Dari informasi ini akan dibuat daftar business requirement yang teridentifikasi. Keempat, yang terakhir, yaitu bersama dengan seluruh tim dan pengguna akan dilakukan verifikasi perubahan, pelengkapan, dan penentuan prioritas dari requirement tersebut.
Penting untuk mengelola evaluation of requirement dengan hati-hati, karena jika tidak akan menjadi priorisasi requirement yang tak terkendali. Hal ini dapat mengakibatkan sistem tidak pernah selesai dan terus berkembang di luar cakupan yang ditentukan. Ketika requirement mencerminkan kebutuhan bisnis di dunia nyata, bukan hanya dalam sistem yang sedang dibuat, maka mereka harus dimasukkan ke dalam requirement untuk masa mendatang dan diberi prioritas yang lebih rendah. Pengelolaan requirement beserta dengan cakupan sistem yang akan dibuat merupakan salah satu bagian terberat dari proses pembuatan sistem. Business Process Automation atau BPA adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi komputasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam organisasi. Dalam implementasi BPA, sistem yang sedang berjalan akan dianalisis secara mendalam dan dari analisis ini akan dihasilkan perbaikan pada persyaratan sistem. Dua metode yang umum digunakan dalam BPA adalah problem analysis dan root cause analysis. Business Process Automation atau problem analysis adalah metode analisis kebutuhan yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada pengguna dan manajer untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem yang sudah ada dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hampir semua pengguna sistem memiliki ide tentang cara memperbaiki sistem saat ini. Perbaikan yang dihasilkan dari problem analisis cenderung bersifat inkremental dan biasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Meskipun jenis perbaikan ini efektif untuk meningkatkan efisiensi, manfaat moneter yang diperoleh biasanya tidak besar. Fokus utama adalah pada perbaikan sistem yang sudah ada. Root cause analysis dalam Business Process Automation adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi akan masalah di dalam sistem. Metode ini diadopsi karena problem analisis seringkali bergantung pada asumsi yang mungkin valid atau tidak valid. Orang cenderung membuat kesimpulan sebelum mempertimbangkan sebab dan akibatnya, yang mengakibatkan penanganan hanya pada gejala tanpa mengatasi akar permasalahannya. Dalam kehidupan nyata, untuk memperbaiki proses dengan benar, penting untuk menggunakan root cause analysis. Meskipun pemecahan masalah bisa jadi mengatasi gejala, tetapi tanpa analisis mendalam, sulit untuk memastikan apakah itu hanya gejala atau akar permasalahannya. Root cause analysis berfokus pada mengidentifikasi dan memahami masalah sebenarnya, bukan hanya memberi solusi sementara. Business Process Improvement atau BPI adalah pendekatan untuk membuat perubahan moderat dalam cara operasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana organisasi dapat memanfaatkan teknologi baru atau memperhatikan praktik yang dilakukan oleh pesaing. Tujuan utama dari BPI adalah meningkatkan efisiensi, melakukan hal-hal dengan benar, dan meningkatkan efektivitas melakukan hal-hal yang benar. Fokus utama dari BPI adalah pada peningkatan proses bisnis. Oleh karena itu, memahami dengan baik proses bisnis yang sudah ada sangat penting untuk melakukan perbaikan dan menetapkan persyaratan sistem yang baru. Untuk mengimplementasikan BPI digunakan alat-alat seperti duration analysis atau analisis durasi, activity based costing atau pencatatan biaya berbasis aktivitas, dan information based making atau pembandingan informasi. Duration analysis dalam Business Process Improvement melibatkan pembelajaran detail tentang proses yang dilakukan dalam sistem yang sedang berjalan. Analisis ini dimulai dengan meninjau rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan atau bagian dari proses bisnis sehari-hari dihitung dan ditotal. Selanjutnya, persentase dari setiap pekerjaan terhadap total keseluruhan akan diidentifikasi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah, terutama jika total dari subproses mungkin lebih kecil dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Masalah-masalah ini mungkin terjadi karena fragmentasi subproses yang tidak efisien atau masalah integrasi dan paralelisasi proses. Business Process Improvement atau Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan analisis biaya dari setiap subaktivitas dalam suatu proses. Jika biaya untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar daripada biaya untuk melaksanakan seluruh subproses, maka proses tersebut tidak dikelola dengan baik.
Business process improvement atau informal benchmarking adalah proses membandingkan bagaimana organisasi lain melakukan proses bisnis agar organisasi dapat bekerja dengan lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan ide banyak karyawan dapat bekerja dengan lebih baik melalui metode baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Informal matchmaking adalah ketika karyawan dari suatu perusahaan mengunjungi perusahaan lain sebagai pelanggan atau pengamat. Contohnya, jika tim membuat situs web untuk sebuah universitas, mereka akan melihat situs web dari berbagai universitas lain untuk membandingkan apa yang dilakukan dan mendapatkan inspirasi untuk diperbaikan. Business Process Reengineering atau BPR adalah pendekatan untuk mengubah fundamental cara operasi organisasi. Ini melibatkan perubahan drastis dalam cara menjalankan bisnis karena adanya ide dan teknologi baru. Teknik yang digunakan dalam BPR meliputi 1. Outcome Analysis, berfokus pada pemahaman produk yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. 2. Teknologi Analisis, yang bertujuan untuk menentukan teknologi apa yang akan dibuat atau dimanfaatkan dan bagaimana teknologi tersebut akan diimplementasikan dalam proses bisnis. 3. Activity Elimination, yaitu menghilangkan aktivitas yang kurang produktif dan menggantikannya dengan aktivitas yang lebih produktif. Dalam pemilihan kombinasi teknik yang tepat, penting untuk mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari 1. Potential business value, nilai tambah yang akan dihasilkan oleh teknik yang dipilih. 2. Project cost, biasanya yang akan ditimbulkan oleh penerapan teknik. 3. Branch of analysis, sejauh mana analisis meliputi proses bisnis dalam satu fungsi bisnis, proses yang meliputi seluruh organisasi, proses yang berinteraksi dengan seluruh pelanggan dan organisasi. 4. Risk, potensi resiko kegagalan yang dapat disebabkan oleh rancangan yang buruk, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau perubahan radikal yang tidak dapat ditangani oleh organisasi. Semakin besar resikonya, semakin penting untuk mempertimbangkan teknik yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.